Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutan dari yang kemarin, yaitu mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Nah, kemarin itu kita udah mengenal mengenai konsep geometri ruang bagaimana, dan sekarang kita akan belajar mengenai kedudukan titik, bagaimana garis dan bidangnya. Seperti itu. Bagaimana, semangat? Iya, harus semangat ya. Yuk, kita mulai. Oke, kita akan bahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kita akan bahas mengenai kedudukan titik terhadap garis. Antara titik A, Ibu buat dia titik A dengan garis K. Apa hubungannya antara mereka ini? Yaitu titik terletak di luar garis. Iya, di luar kan titiknya ini. Titik A-nya itu di luar dari garis K-nya. Oke, namanya di luar. Yang kedua itu ada garis L. Buatlah titiknya itu di sini. Nah, jadi apa? Titik terletak pada garis. Oke, itulah dia ya. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Contoh soal. Lihat contohnya. Titik A terletak titik-titik pada garis AB. Setelah A coba ya. Titik A itu kan. Oke, kita lihat garis AB. Ini garis AB. Nah, apa hubungannya titik A-nya terletak pada atau di luar? Titiknya itu di luar atau di dalamnya? Di dalamnya kan, atau pada kan? Berarti titik A terletak pada garis AB. Iya, mudah kan? Lanjut kita titik G. Titik G itu di sini. Nah, kemudian garis HB di mana? Ini kan? Oke, hubungkan garisnya. Nah, titiknya di G, garisnya di B. Di HB kan? Itu apa jadinya? Di luar atau pada? Di luar. Oke. Nah, lanjut. Titik C, sekarang kita telah titik C yang ini. Kemudian garis AE. Oke, tarik garis AE. Udah kelebihan. Apa hubungan antara garis dengan titiknya? Nggak berdekatan sama sekali ya, nggak jodoh. Nah, bakalan nggak ketemu. Berarti apa? Di luar garis. Oke, seperti itu. Gampang kan? Yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Jadi dalam kedudukan titik terhadap bidang itu ada titik terletak pada bidang dan ada titik terletak di luar bidang. Langsung aja ke contoh soal ya biar mengerti ya. Langsung ke contoh. Lihat, titik A terletak titik-titik bidang ADHE gitu. Oke, kita telah A dulu. Titik A-nya yang mana? Yang ini titik A. Kemudian ADHE, bidang ADHE itu yang mana? ADHE ini kan bidangnya. Iya, ini bidangnya ADHE. Oke, titiknya di A. Ini dia. Titiknya di A, bidangnya ADHE. Berarti dia terletak pada atau di luar? Pada ya. Iya, berarti titik A terletak pada bidang ADHE karena dia berada di dalam bidangnya. Seperti itu kan? Coba ya ke contoh yang kedua, titik F di mana? Sini ya, titik F. Kemudian bidang ABCD. Oke, ABCD gitu ya. Nah, inilah bidang ABCD-nya. Oke, kita gambar gini. Bidang ABCD-nya. Itu titiknya di F. Sedangkan bidangnya itu di bawah, berarti pada atau di luar? Di luar bidang. Iya, lanjut yuk. Coba tebak. Titik D terletak pada bidang atau di luar bidang? Apa jawabannya? Pada. Pinter sekali. Iya. Ini ada di titik D, kemudian bidang CDGH. CDGH-nya itu di sini. Udah pada bidang ya karena titiknya di sini D-nya. Udah. Oke, pinter sekali, sudah mahir dong. Kita masuk yang ketiga, yaitu kedudukan garis terhadap garis, ikan sejajar, ada berpotongan sama bersilangan.
Di sini ibu akan jelaskan yang sejajar itu yang mana, berpotongan, bersilangan dengan kubusnya yang di bawah sebelum kita masuk ke contoh. Oke, ibu akan kasih contoh kalau sejajar itu yang mana. Sejajar itu kayak AB sama CD itu sejajar gitu kan. Kemudian AB sama EF sejajar, AB sama GH itu sejajar. Apalagi ya, BC sama EH juga sejajar. Nah, tapi kalau misalnya berpotongan tuh kayak gini. AC sama BD itu berpotongan. Kemudian EG sama FH itu berpotongan. Lanjut, ada AB sama BF ini berpotongan juga ya. Ini sebenarnya panjang ini, tapi sampai situ aja. Berpotongan juga dia. Oke, baru apa lagi? BC, baru BF itu berpotongan. Kemudian BC sama AB itu berpotongan. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau bersilangan itu hampir sama dengan berpotongan, tapi dia nggak kena potongannya gitu. Jadi kalau berpotongan itu kan kena gini. Nah, kalau ini nggak kayak dimensi gitu. Kalau berpotongan itu kan AC sama BD gitu. Nah, tapi kalau misalnya bersilangan, BD-nya yang di bawah ini itu jadi di atas, yaitu sejajar dengan FH. Gitu, ngerti? Nah, jadi di sini nanti bukan AC sama BD. AC sama BD itu adalah berpotongan, tapi kalau AC sama FH itu adalah bersilangan. Dia kayak berpotongan tapi dia nggak kena, tapi dia ke atas. Tuh kayak BG sama DE. Iya, seharusnya kan BG itu dia berpotongan dengan CF gitu kan, tapi CF-nya ini kita ganti sama DE. Sejajar dengan yang berpotongan itu gitu. Berarti BG dengan DE itu bersilangan. Masuk kita yang keempat, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Jadi di kedudukannya itu jajar, berpotongan, berpotongan tegak lurus, berhimpit. Seperti itu. Oke, langsung aja lah kita masuk ke contoh soalnya ya. Garis AB dan bidang ABCD. Garis AB yang ini. Sedangkan ABCD di sini. Oke, tadi garis AB-nya di mana? Sini. Nah, berarti apa kedudukannya? Berhimpit karena dia berada pada tempat yang sama, berhimpit dia kan, seperti itu. Sekarang BC sama CDHG. Nah, CDHG-nya di mana nih? Ini CDHG. Oke kan, inilah bidangnya. Nah, kemudian BC-nya itu di sini. Apa hubungannya? Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya itu gini, lihat aja garisnya. Ya, caranya lihat garisnya. Ada nggak yang memotong atau sejajar atau terletak pada dengan garis BC-nya? Ayo lihat. Di sini ibu kasih clue-nya. Yang dekat dengan garis BC-nya itu apa? Ini kan CD-nya, ini. CD atau mau kita ambil CG juga boleh. Kita ambil CG. Apa hubungannya BC dengan CG? Berpotongan tegak lurus. Kenapa? Kalau kita panjangkan garisnya, nah itu berpotongan dan dia tegak lurus, adalah siku-siku kan. Nah, jadi nama kedudukannya adalah berpotongan tegak lurus. Lanjut yuk ke BC. Garis BC dengan bidang EFGH. FGH. Yang ini bidangnya. Oke, kemudian dengan BC. BC itu yang di sini. Nah, apa hubungannya? Lihat aja salah satu garisnya yang dekat dengan garis BC, yaitu apa? FG gitu ya. Yang paling dekat, yang kena dengan bidangnya. FG itu apa hubungannya dengan BC? Yaitu sejajar. Oke, lanjut ya ke contoh yang lainnya. AC, garis AC dan bidang BDHF. BD, ini HF. Ini D ya.
Oke. Nah, itulah bidang BDHF-nya. Nah, sedangkan kita mau neliti AC, garis AC. Inilah garis AC-nya. Apa hubungannya? Ayo, dari bidangnya kita ambil garis. Garis mana yang kena dengan atau yang dekat dengan garis AC adalah garis BD gitu ya. Garis BD yang paling dekat. Berarti apa hubungannya? Yaitu berpotongan atau memotong. Udah gampang kan? Iya. Yuk, lanjut kita yang terakhir. Yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, kedudukannya itu ada sejajar dan berpotongan. Ini ada dua, sejajar dan berpotongan. Nah, coba kita langsung ke contohnya saja ya. Ada bidang ABCD dan bidang BCGF. Yuk kita telah dulu yuk. ABCD ini ya, bidang ABCD dengan bidang BCGF. Ini bidangnya kan. Oke, apa hubungannya? Yaitu berpotongan atau sejajar. Ayo, berpotongan. Ya di sini berpotongannya. Iya, berpotongan. Oke, lanjut kita ke contoh lain. Bidang ADHE. Oke, ini bidangnya dengan bidang CDHG. Ini dia bidangnya. Oke, sudah nampak apa itu, Dekku? Yaitu berpotongan. Selanjutnya yaitu ADHE dengan BCGF. Oke, ini apa namanya? Udah sama tuh. Berarti sejajar. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat mengerti juga mengenai pembahasan kita hari ini mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang lanjutan dari yang kemarin. Oke. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan saja dan jangan lupa dicatat ya anak-anakku. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.